Selamat pagi anak-anak Miss. Hari ini kita mau lanjut pembelajaran kita bahasa Indonesia. Masih mengenai teks prosedur. Hari ini kita mau bahas mengenai kalimat aktif dan kalimat pasif pada teks prosedur. Oke, jadi pastikan kalian mengikuti pembelajaran dari Miss ya, agar mengerti apa sih sebenarnya kalimat aktif dan kalimat pasif tersebut. Oke, kita mau bahas satu persatu. Oke, kalimat aktif. Kalau dikatakan kalimat aktif adalah kalimat yang subjeknya melakukan pekerjaan atau sebagai pelaku. Kalimat aktif juga ditandai dengan predikatnya yang berawalan me atau ber. Oke, kalau dikatakan kalimat aktif, kalimat yang subjeknya melakukan pekerjaan, artinya melakukan aktivitas. Apa yang menandai kalimat aktif tersebut? Predikatnya berawalan me atau ber. Jadi kalau diingat-ingat kembali, kalian masih ingat pola kalimat ya, subjek, predikat, objek, keterangan, ya kan? Kalau dikatakan subjek dan objek merupakan kata benda, boleh benda hidup, boleh benda mati. Kalau predikat artinya apa yang dilakukan oleh si subjek. Oke, kalau dikatakan keterangan itu bisa dibagi 3. Kemarin kita sudah bahas mengenai keterangan, ya kan? Pada teks narasi, keterangan itu dibagi atas 3. Ada keterangan tempat, ada keterangan waktu, ada keterangan suasana. Tewas, ingat aja tewas. Tempat, waktu, suasana. Oke, jadi itu dia mengenai pola kalimat. Oke, apa saja contoh kalimat aktif tersebut? Di sini ada Miss buat 2 contoh. Oke, yang pertama, Budi bermain bola. Oke, Budi itu merupakan subjek. Bermain merupakan predikat. Bola merupakan objek. Oke, jadi ber di situ merupakan predikat. Tadi kan kalau dikatakan kalimat aktif ya, predikatnya berawalan me atau ber. Oke, yang kedua, ibu memasak nasi. Ibu merupakan pelaku. Memasak merupakan kegiatan atau pekerjaan yang dilakukan. Nasi adalah sasaran dari subjek. Oke. Jadi di sini ada 2, Budi bermain bola, ibu memasak nasi. Oke, jadi ingat kalau dikatakan kalimat aktif, kalimat yang subjeknya melakukan pekerjaan dan predikatnya berawalan me atau ber. Oke, itu dia kalimat aktif. Oke, kalimat aktif dibagi menjadi 2 macam. Yang pertama, kalimat aktif transitif dan kalimat aktif intransitif. Oke, kita mau bahas satu-satu. Jadi ingat kalau dikatakan kalimat aktif itu dibagi 2, ada yang intransitif, ada yang transitif. Yang pertama, kalimat aktif transitif. Kalimat yang merupakan kalimat yang mempunyai objek. Jadi kalau kalimat aktif transitif ini harus ada objeknya, harus ada sasarannya. Contohnya bisa berpola SPO dan SPOK. Jadi O merupakan objek. Jadi kalau transitif itu harus ada objeknya. Oke, kita ke contoh. Raka melempar bola. Ya kan? Raka sebagai subjek, melempar sebagai predikat, objeknya adalah bola. Ya kan? Me pakai predikat me. Oke, yang kedua, Rani membeli permen. Oke, polanya masih sama, SPO. Kakak menyapu halaman, polanya masih SPO juga. Dan yang keempat, ayah membaca koran di dapur. Oke, ayah merupakan pelaku, ya kan, subjek. Membaca merupakan predikat, artinya yang dilakukan oleh si subjek. Koran merupakan sasarannya, sasaran dari subjek. Yang dilakukan oleh si subjek adalah membaca. Membaca apa? Koran, itu objek. Di dapur merupakan keterangan tempat. Oke, Miss, hanya keterangan tempat aja? Bukan. Kalau keterangan tempat ini tadi kita udah ingatkan, ya kan? Miss sudah ingatkan keterangan tempat, keterangan waktu, keterangan suasana. Jadi disingkat dia KT, KS, W. Jadi terserah mau keterangan apa yang dipakai ya. Jadi ingat kalau dikatakan kalimat aktif transitif harus ada objeknya. Oke. Kita kedua, kalimat aktif intransitif. Kalau intransitif ini kebalikan dari kalimat aktif transitif. Oke, kalimat intransitif adalah kalimat yang tidak memerlukan objek. Jadi kita tidak perlu memerlukan objek di sini. Jadi kalau tadi memerlukan objek, kalau kalimat intransitif
tidak memerlukan objek. Oke, kalimat intransitif ini berpola SPK. Jadi tidak memerlukan objek gitu. Oke. Contohnya ibu mencuci. Pola kalimatnya SP. Adik berlari. Pola kalimatnya SP. Ayah sedang menonton. Oke, ini Miss ingatkan, kalau ayah sedang menonton, kakak sedang memakan, ayah sedang membaca, itu ya nak. Sedang itu bukan predikat. Jadi banyak yang Miss temukan ayah sedang menonton. Ayahnya S, sedangnya P, menontonnya O. Itu salah. Sedang menonton itu disatukan. Jadi itu predikat. Oke, yang terakhir, kakak membaca di kamar. Kakak merupakan subjek, membaca merupakan predikat, di kamar merupakan keterangan. Oke. Kalian pasti tahu di kamar merupakan keterangan, ya keterangan tempat. Oke, itu dia. Jadi kalau di kalimat aktif intransitif ini kita tidak perlu objek ya nak. Jadi ingat itu ya. Oke, itu dia. Kita sekarang beralih ke kalimat pasif. Oke, kalimat pasif adalah kalimat yang subjeknya dikenai pekerjaan. Kalau kalimat aktif tadi kalimat yang subjeknya melakukan. Kalau ini dikenai pekerjaan. Oke, kalimat aktif juga ditandai dengan predikatnya berawalan di. Kalau tadi kalimat aktif itu berawalan me dan ber. Kalau kalimat pasif predikatnya berawalan di. Oke, sebenarnya banyak, ada ter, tapi yang paling dominan dipakai itu adalah predikat berawalan di. Oke, contoh, bola dimainkan oleh Budi. Oke, bola itu merupakan subjek, dimainkan merupakan predikat, oleh Budi merupakan objek. Jadi terbalik dia. Kalau tadi dia kan Budinya yang subjek, bolanya yang objek. Jadi ingat nah, kalau subjek dan objek itu merupakan kata benda. Benda apa? Boleh benda mati, boleh benda hidup. Oke, yang kedua, saya dimarahi Pak Guru. Oke, saya di situ subjek, ya kan, yang menjadi subjek, dimarahi merupakan predikat, Pak Guru merupakan objek. Oke, jadi kalau kalimat pasif ini sebenarnya kebalikan dari kalimat aktif, dan biasanya kalimat aktif itu bisa kita ubah menjadi kalimat pasif. Oke, jadi kita mau lihat di sini ada mengubah kalimat aktif menjadi kalimat pasif. Yang pertama kalimat aktifnya, ayah membaca koran. Jadi ada sebagian yang ditemukan kalimat aktifnya ayah membaca koran, ketika dipasifkan koran membaca ayah. Bukan, itu bukan ya nak. Jadi kalau kita pasifkan koran di depan ya, koran dibaca, membaca tadi kan predikatnya me, ya kan? Me itu diubah jadi di, harus diubah. Jadi koran dibaca ayah, sebenarnya boleh. Tapi supaya kalimat itu lebih efektif digunakan, maka kita buat penambahan oleh. Jadi kalau kalimat aktifnya ayah membaca koran, maka ketika kita pasifkan menjadi koran dibaca oleh ayah. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, mengubah kalimat aktif menjadi kalimat pasif. Yang kedua, kalimat aktifnya paman memakan roti. Oke, paman memakan roti. Jadi ketika kita pasifkan, bukan roti memakan paman, bukan seperti itu. Jadi kalau kalimat aktifnya paman memakan roti, kita pasifkan roti, ingat awalan me diaktif, maka ketika dipasifkan berubah jadi di. Berarti roti dimakan oleh paman. Ingat penambahan oleh ya. Oke, yang ketiga, kalimat aktif, Siska menulis surat. Oke, itu kalimat aktifnya. Ketika kita pasifkan, surat ditulis oleh Siska. Jadi ingat awalan predikatnya. Kalau di aktif dia me dan ber, kalau di pasif kita menggunakan predikat berawalan di. Dan ingat penambahan oleh. Jadi
Itu dia mengenai kalimat aktif dan pasif. Jadi ingat, kalau kalimat aktif itu merupakan kalimat yang subjeknya melakukan pekerjaan, sedangkan pasif merupakan kalimat yang subjeknya dikenai pekerjaan. Jadi kalau kalimat aktif dia dibagi dua, ada kalimat aktif transitif yang memerlukan objek, dan yang kedua kalimat aktif intransitif itu kalimat yang tidak memerlukan objek. Oke, harap dipahami materi yang disampaikan. Tetap semangat belajar, jaga kesehatan, dan shalom.